Karena Ferdi Sambo dengan selingkuhannya adalah pendeta Gilbert Lumoindong. Lihat ya. Aktivis Irma Huta Barat. Lah, Irma Huta Barat ini kan lawyernya si Brigadir Yosua, ya. Belak-belakan menyebut pendeta Gilbert Lumoindong adalah rohaniwan yang menikahkan ex-kadif Propam Polri Ferdi Sambo dan seseorang disebut dengan istilah si cantik. Dibayar buat berkati, buat apa? Sambo juga ngerti buat apa diberkati juga, dia juga ngerti. Ngapain diberkati? Udah jelas nggak diberkati, sudah jelas nggak bisa diberkati. Anda kalau istrimu, suamimu masih ada, belum cerai, apalagi belum cerai, lalu orang kamu sudah cerai saja terus kamu menikah lagi, belum tentu diberkati, saudara. Enggak ya. Saya tahu Gilbert mata duitan dan kurang ajar, tapi dalam hal ini kalau saya pikir enggak. Saya lebih percaya dengan Gilbert, ya, karena ini Gilbert belum ada reputasi bohong, nggak kayak Kamarudin. Setiap ngomong entut semua yang keluar, saudara, ya. Oh, balik lagi ya, kita bukan lagi belain Sambo, kita bilang Sambo salah. Justru saya bilang kalau caranya Kamarudin, Sambo bisa lepas. Justru kita lagi memikirkan bagaimana hukum itu ditegakkan. Ya, bukan supaya Sambo dilepas, tapi kalau caranya Kamarudin begitu, dia dilepas. Karena dia sibuk dengan pencitraan dirinya, supaya dia selalu diliput, dia nggak mikir, ya kan? Sampai keluarganya ngeliatin Kamarudin sampai enak, sampai nyerah. Shalom semuanya. Hari ini tema kita adalah gawat, Gilbert memberkati pernikahan Sambo dengan si cantik. Benarkah? Nah, kita belajar kritis ya, belajar cerdas. Nah, pertama, bolehkah orang yang sudah menikah lalu diberkati, ya, diberkati menikah dengan orang lain, ya. Kalau mau diberkati apa nggak diberkati, saya kira ya orang kalau sudah menikah, ya, kalau terus kemudian menikah lagi, orang Yahudi saja poligami, apa tidak boleh poligami sejak zaman Ezra Nehemia, ya. Nanti Anda bisa cari itu ya, di ini banyak lah di internet itu banyak ya. Bahkan para rabi sendiri melarang poligami, saudara. Itulah sebabnya meledak di zaman Yesus ya. Para orang-orang Yahudi yang kurang ajar ini, yang cari-cari perkara ini, dia bilang, wah, caranya gimana supaya kita jangan berzina? Ya, tapi boleh kawin lagi. Ya, kita ceraiin bini lamanya. Kita ceraiin saja, nah, kita kawin lagi, ya, diceraikan dengan alasan apapun katanya kan, di dalam Matius 19, boleh nggak cerai dengan alasan apapun? Jelas nggak boleh ya. Orang-orang Yahudi sejak zaman Ezra Nehemia tidak boleh poligami, tetapi mereka kemudian solusinya adalah cerai, lalu kawin lagi, ya. Nah, ini menjadi masalah lagi karena Yesus bilang nggak boleh, enak aja lu cerai. Nah, sudah kita bahas dulu tentang perceraian. Anda tidak boleh cerai dengan alasan apapun juga, ya. Sekalipun karena persinahan, itu nggak boleh cerai, ya. Nah, itu kecuali karena zina, itu yang dimaksud adalah pertunangan, saudara. Karena orang Yahudi menggunakan kata tunangan dengan pernikahan yang sudah koitus vagina ketemu penis ini, pakainya bahasa yang sama, saudara, gamon, ya gamon ya. Tapi pokoknya nggak boleh, saudara, ya. Nah, mereka menuliskan hubungan intim itu dengan kata ginosko, berhubungan intim, ya, saling mengenal, maksudnya ya, ginosko. Ginosko itu dalam terjemahan umumnya adalah mengetahui, tetapi di dalam Alkitab sering digunakan untuk berhubungan intim, seks laki-laki dengan wanita, ya. Nah, kemudian saudara, kisahnya orang tuanya Yesus di bumi, ya, waktu Yesus menjadi manusia, yaitu Yusuf dengan Maria, itu kondisinya masih tunangan. Dan dalam kondisi tunangan itu, kemudian tiba-tiba Maria hamil. Nah, maka itulah yang boleh diceraikan, saudara. Sebab kalau itu adalah ceritanya Maria berzina,
mereka sudah menikah, lalu Maria tiba-tiba hamil oleh orang lain, pasti dirajam batu, saudara. Bukannya diceraikan, tetapi itu diceraikan, dipisahkan. Kenapa? Karena mereka belum berhubungan seks, mereka belum suami istri sah. Nah, makanya mereka kemudian Maria mau diceraikan diam-diam, ya, mau diputus diam-diam. Nah, gitu ya, itu ceritanya itu seperti itu. Boleh kalau itu belum menikah resmi, masih tunangan, itu boleh pisah, saudara. Karena orang Yahudi tidak mengenal pacaran, mereka tunangan lalu menikah, ya. Nah, sekarang kalau mereka sudah menikah lalu alasannya apapun lah, terus nggak punya anak lah atau istrinya sakit lah, nggak boleh, saudara. Karena itulah penderitaan sehidup semati. Kalau istrinya juga lagi susah, maka suaminya juga ikut merasakan. Istrinya nggak bisa berhalangan, nggak bisa berhubungan seks, ya karena sakit misalnya, ya kan, blooding. Maka suaminya juga harus tahu diri, ya kan. Lah kalau cuma gara-gara pengen nge-seks terus kawin lagi, istrinya ditinggal, itu kurang ajar, namanya tidak sehidup semati. Nah itu ya dasarnya, bahwa tidak boleh menikah lagi dengan alasan apapun, kecuali ya dipisahkan karena meninggal dunia. Ya. Jadi kalau cerai gimana mereka? Ya kalau cerai pun seharusnya tidak boleh menikah lagi. Itu masalahnya. Ya, dan dengan hikmat Roh Kudus, Paulus pun sudah menuliskan di dalam 1 Korintus 6 dan 1 Korintus 7 ya. Kalaupun harus berpisah, ya jangan menikah lagi. Ya itu sudah resikonya kamu menikah. Menikah kalau mau bercerai ya nggak boleh menikah lagi. Kalau Anda ingin mendapat kesempurnaan di dalam Tuhan, tetapi ya di dalam prakteknya memang orang ini belum lahir baru lah ya. Kalau saya bikin orang ini belum lahir baru ya biarin saja. Kalau dia sudah lahir baru, dia tahu caranya bagaimana supaya dia bisa hidup kudus. Dan bahkan kalau dia sudah lahir baru, ketika dia hubungannya dengan istrinya lagi nggak baik, maka dia akan cari pemulihan supaya hubungannya jadi baik. Seperti saya contohnya, ya keluarga kami, saya dengan istri saya sempat mau cerai ya dulu ya. Wah, sudah berantemnya, udah lempar-lemparan pisau itu, saudara ya. Tetapi, apa saudara, kami dipulihkan, Roh Kudus memulihkan, cinta yang hambar itu, ya, menjadi lebih manis daripada anggur yang disediakan oleh dunia ini, saudara. Ya kan, seperti perkawinan di Kana. Itu cinta yang luar biasa sekali, saudara. Ya, nanti April kita bikin lagi tur Israel ya, nanti doakan supaya nggak ada kendala sehingga kita bisa jalan untuk ini ya, tur ke Israel. Nah, saudara, nanti kita bisa ke Kana ya, nanti kita bisa ke Kana juga. Nah, saudara, lalu bagaimana dong sekarang dengan kasusnya Gilbert dengan Sambo yang katanya memberkati Sambo? Satu, sebetulnya kalau dia nekat mau kawin lagi, itu nggak perlu diberkati, saudara. Kita sudah tahu sama tahu itu nggak perlu diberkati, ya kan? Ngapain diberkati? Waktu itu jelas-jelas selingkuh kok. Diberkati tujuannya mau apa coba? Orang dia sudah, lagian si pendeta ini mau memberkati buat apa? Ya kan? Nah, isunya ini kita dapat dari ini ya, sebentar saya share dulu nih, supaya Anda jangan bingung saya hoax ya. Gilbert memberkati pernikahan Sambo. Ya, sosok rohaniwan yang disebut-sebut menikahkan Ferdi Sambo dengan selingkuhannya adalah pendeta Gilbert Lumoindong. Lihat ya. Aktivis Irma Huta Barat. Lah, Irma Huta Barat ini kan lawyernya si Brigadir Yosua, ya. Belak-belakan menyebut pendeta Gilbert Lumoindong adalah rohaniwan yang menikahkan ex-kadif Propam Polri, Ferdi Sambo, dan seseorang disebut dengan istilah si cantik. Informasi ini mengenai rohaniwan yang menikahkan Ferdi Sambo didapat Irma berdasarkan penuturan pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat, yaitu Komarudin Simanjuntak. Lah, wong iki meneng ya. Aduh, wong Kie Maning ya, bocah Kie Maning ya. Aduh, Kamarudin. Nah, lihat. Kamarudin Simanjuntak mengatakan
bahwa Gilbert Lumoindong sudah menikahkan Sambo dengan yang cantik-cantik itu, kata Irma dalam sebuah video di saluran YouTube-nya. Sementara itu, pendeta Gilbert Lumoindong menyatakan Kamarudin harus membuktikan pernyataan tersebut. Wah, dulu kan rukun ya, mereka berdua rukun nyerang saya ya, si Gilbert sama Kamarudin ya. Aduh, semua orang yang memfitnah saya dan menyerang saya semua akhirnya pada bertengkar sendiri ya, saudara ya. Mereka pada saling bunuh-bunuhan sendiri. Kayak si siapa Yosua Tewu sama Saifuddin, ya kan? Si siapa Rudi Yohanes, terus apa lagi itu Ceker Babi, Kapal Oleng. Akhirnya pada ruwet sendiri ya, saudara ya. Ini Gilbert sama Kamarudin, akhirnya pada ruwet sendiri, saudara. Ya. Intinya saya setuju dengan Kamarudin Simanjuntak kalau terbukti rohaniawan yang memberkati pernikahan di bawah tangan. Setuju harus diproses dan ditangkap. Kalau ternyata itu tidak benar, Kamarudin siap nggak untuk ditangkap karena menyebarkan isu yang berbahaya. Nah, jadi kemarin Gilbert bilang bahwa Putri itu memang diperkosa ya, diperkosa sama Brigadir J. Apakah saya membelain Sambo? Enggak, saudara. Saya sudah bilang bolak-balik Sambo harus dihukum. Tapi dengan caranya si Kamarudin ini, Sambo malah bisa lolos, saudara. Kayak kasusnya KC ini ya, saya nggak pernah, kalau ngomong itu nggak pernah meleset, saudara. Kasusnya KC kan saya bilang, ini KC bisa 10 tahun, bisa 10 tahun aja, 6 tahun aja bagus, bisa 10 tahun, bener ketok palu 10 tahun. Tapi oleh karena perjuangan teman-teman kita di Prancis, bukan Kamarudin yang berjuang ya, teman-teman yang kita yang di Eropa yang berjuang, saudara. Ya kan, si uskupnya Prancis nulis surat ke Amnesty Indonesia, saudara. Ya, dan kalau Amnesty Indonesia nggak berespon, itu akan dikucilkan, ya. Nah, terus akhirnya singkat cerita jadi 6 tahun ya, tanpa ada PK, tanpa ada apa, belum apa, udah langsung 6 tahun aja direvisi keputusannya, saudara. Jadi masih di pengadilan negeri. Nah, sekarang kasusnya Brigadir J ini, saudara. Ini Sambo bisa lepas, saudara. Ya, Sambo bisa lepas. Malah bisa-bisa hukumannya cuman maksimum bisa cuman 10 tahun, saudara, hukumannya si Sambo ini. Ya, kalau 10 tahun itu 5 tahun sudah keluar ya, saudara ya, bisa. Ya, seharusnya Sambo itu dihukum dengan berat. Ya, tapi apakah Sambo pelakunya? Kemarin saya sudah bilang bolak-balik, bukan. Ya, Sambo itu hanya menutupi seseorang. Itu sudah kita bahas di sini, nggak akan kita bahas lagi ya. Nanti kita jadi kepanjangan. Nah, ternyata memang ada yang ditutupi kan? Dan ada kejadian-kejadian yang lain. Nah, apakah saya percaya Gilbert? Ya, saya nggak tahu, saudara. Kita bukan masalah saya percaya Gilbert ya, tetapi dalam hal ini ya, sekarang Anda mau percaya sama Kamarudin yang suka bohong? Kamarudin kan bolak-balik bohong kan? Karena pengacara itu boleh bohong, saudara. Nah, tinggal Anda mau jadi lawyer yang tukang bohong atau lawyer yang membela kebenaran dengan cara yang benar. Kalau Kamarudin ini adalah lawyer yang selalu melakukan kebohongan demi kebohongan, yang penting dia menang, dan akhirnya dia selalu kalah, saudara. Ya kan? Mana kasusnya Kamarudin yang beres? Nggak pernah ada, nggak ada yang beres semua, saudara. Ya kan? Nah, itu satu, saudara. Kedua, saudara. Nah, yang pertama dulu, apakah Anda lebih percaya kepada Kamarudin yang suka bohong atau Gilbert yang mata duitan? Karena isunya lagi, oh iya, Gilbert itu dikasih duit supaya belain Sambo. Ya, apakah saya dikasih duit? Enggak, kenal aja enggak, saudara. Saya kenal itu, saya tuh tanya-tanya Sambo itu dari teman-temannya Sambo. Saya tanya-tanya ya dari jaringan saya. Saya nggak pernah kenal Sambo ya. Saya nggak pernah kenal, dan saya yakin Sambo juga nggak kenal saya. Dia tahu saya paling dari YouTube aja, dari internet kan. Nah, tetapi apakah benar Gilbert terima uang dari Sambo? Saya nggak tahu, saudara. Apakah Gilbert benar-benar memberkati pernikahannya Sambo dengan si cantik-cantik? Ya, kalau menurut saya, ini menurut saya pribadi, Gilbert ini memang mata duitan, saudara. Tetapi untuk menerima duit terus memberkati pernikahan ini, menurut saya nggak perlu sampai segitunya, saudara. Kalau iya ini pendeta bejat banget, saudara. Tetapi kalau saya, ya, kalau saya pribadi, saya tidak percaya Gilbert memberkati pernikahan. Buat apa juga? Diberkati buat apa juga? Nasihatnya pasti akan kayak saya. Ngapain kamu diberkati? Yang penting kamu jangan free sex, jangan jajan. Ya kan, kalau kamu cerai. Tetapi apakah pasti akan diberkati? Itu buat apa diberkati? Pasti nasihatnya sama, buat apa diberkati? Kamu juga sudah salah kok. Ya kan, yang penting kita tahu sama tahu saja, udah diem saja. Kan paling begitu saja, saudara. Buat apa diberkati coba? Tujuannya apa? Itu jelas selingkuh. Istrinya masih hidup. Ya kan?
dan belum cerai juga. Jadi nggak ada gunanya diberkati. Jadi buat apa Gilbert memberkati? Itu tuh, saya bukan masalah percaya nggak percaya, cuma saya berpikir, sak mata duit tanya orang, terus buat apa? Pasti dibayar, dia buat apa berkati dibayar? Buat apa? Ya kan? Karena bisa bisa bayar dalam hal-hal yang lain. Nah, kalau misalnya nih contoh nih, Gilbert mendapat uang untuk menjadi moncongnya Sambo, buat belain Sambo, bahwa putri diperkosa misalnya, itu bisa saudara. Tapi kalau dibayar buat berkati, buat apa? Sambo juga ngerti buat apa diberkati juga, dia juga ngerti. Ngapain diberkati? Udah jelas nggak diberkati, sudah jelas nggak bisa diberkati. Anda kalau istrimu, suamimu masih ada, belum cerai, apalagi belum cerai, lalu orang kamu sudah cerai saja, terus kamu menikah lagi, belum tentu diberkati saudara. Belum tentu pernikahanmu akan diberkati, belum tentu. Ya, saya tidak berkata bahwa Anda apa namanya, yang sudah menikah karena sebelumnya bercerai Anda pasti nggak oh belum, karena waktu Anda menikah pun dulu mungkin Anda belum lahir baru saudara, dan Anda juga belum tentu Kristen juga waktu Anda menikah dulu kan, kemudian Anda menikah ulang misalnya. Nah, banyak case-nya, itu nggak bisa langsung kita hakimi begitu, bisa benar salah, nggak bisa saudara. Tetapi dalam kasusnya Sambo, ya, dia tidak mungkin diberkati oleh Gilbert. Logikanya nggak nyambung saudara. Logikanya itu benar-benar nggak nyambung. Itu menurut saya. Karena apa? Ya sudah jelas nggak diberkati kok. Apanya mau diberkati? Terus mau buat drama-drama di foto, tambah goblok lah. Kalau bisa kan nggak ada fotonya, nggak ada barang buktinya, saudara. Orang selingkuh tuh kalau bisa nggak ada barang bukti lah. Ini malah mau diberkati, mau buat foto-foto. Oh, orang itu pemberkatan di gereja, tujuannya buat kenang-kenangan, lalu ditaruh fotonya gede-gede di rumahnya si perempuannya. Ini saya dinikahi oleh jenderal. Maunya itu begitu. Kalau menikah itu di foto-foto, saudara. Ya, orang kalau selingkuh minta diberkati, ya, atau orang cerai, kawin cerai, terus dia minta diberkati, ya kan? Terus dia kawin lagi minta diberkati, kan tujuannya supaya punya dokumentasi, ya kan? Yang penting kan olahlah BB-nya asik in the hoy, saudara. Benar nggak? Nah, itu nggak perlu diberkati. Nah, itu mesti kritis kita. Tapi kalau Gilbert menjadi moncongnya untuk menyampaikan bahwa, oh ini putri ini diperkosa dan segala, bisa jadi dia dibayar, bisa jadi. Ngerti nggak? Tahu bedanya ya? Karena Gilbert kan punya masa, ya kan? Punya masa dan punya masalah tentu kan. Tapi belum tentu juga dia dibayar karena pendeta itu cari duitnya nggak begitu saudara. Kalau sudah kelasnya kayak Gilbert itu nggak perlu wah datang dipalak dulu langsung. Oh enggak saudara, dia mainnya halus. Dia akan deketi dulu orang-orang yang punya duit, diangkat-angkat, ya apa. Duitnya nanti belakangan tiba-tiba sumbangannya banyak miliaran. Pendeta itu begitu, saudara, nggak perlu langsung datang dipalak. Oh nanti aku bela kamu, yang penting kamu kasih duit, kasar amat. Malah sambunnya kami gilanen, saudara. Nggak akan mau justru orang-orang didatangi pendeta langsung dijanjin begitu, dikasih apa kosan bayar. Malah orangnya malah kami gilanen, saudara. Gilbert juga cerdas. Kalau dia sudah biasa cari duit dengan cara begitu, saudara. Ya, jadi apakah Gilbert terima duit dari Sambo? Walaupun bisa jadi, tetapi buat saya kok enggak ya. Saya tahu Gilbert mata duitan dan kurang ajar, tapi dalam hal ini kalau saya pikir enggak. Saya lebih percaya dengan Gilbert ya, karena ini Gilbert belum ada reputasi bohong, enggak kayak Kamarudin. Setiap ngomong entut semua yang keluar, saudara. Ya, balik lagi ya, kita bukan lagi belain Sambo, kita bilang Sambo salah. Justru saya bilang kalau caranya Kamarudin, Sambo bisa lepas. Justru kita lagi memikirkan bagaimana hukum itu ditegakkan. Ya, bukan supaya Sambo dilepas, tapi kalau caranya Kamarudin begitu, ya dilepas. Karena dia sibuk dengan pencitraan dirinya, supaya dia selalu diliput, dia nggak mikir, ya kan? Sampai keluarganya ngeliatin Kamarudin sampai enak, sampai nyerah. Ya, sampai donaturnya, ini Gibet ini justru donaturnya Kamarudin, dikepretin sama Kamarudin. Itu sudah biasa yang begitu, saudara. Ya, minum dulu ya. Jadi Anda harus belajar berpikir cerdas. Tapi balik lagi, apakah pasti yang saya ngomong ini belum tentu. Ini karena saya baru dapat info tadi pagi, ya katanya Gilbert memberkati. Saya mengerenyitkan dahi saya, apa bisa? Goblok banget kalau ini
super goblok, super idiot kalau seorang Gilbert mau memberkati pernikahannya Sambo dengan si cantik itu, saudara. Kalau si cantiknya Putri ya mungkin saja, tapi saya dengar yang memberkati pernikahan Sambo dengan Putri bukan Gilbert, bukan Gilbert juga. Nah itu Anda harus cerdas, Anda harus berpikir kritis, Anda harus berpikir yang jeli, saudara ya, jeli berpikir kritis. Nah, apa implikasinya dengan tema kita pada malam hari ini, saudara? Bahwa orang Kristen jangan kayak orang Islam goblok, saudara. Orang Kristen harus terus berpikir dengan kritis, ya, sehingga tidak mudah terhasut oleh media, tidak mudah terhasut oleh kata-kata orang, ya. Nggak mudah terhasut, saudara. Kalau Anda sudah belajar berpikir logis dan kritis, Anda akan hidupnya akan tenang, saudara. Enggak seperti apa bola yang di tengah lautan itu ya, terombang-ambing kemana ke sana kemari, ya. Enggak gitu, saudara. Anda harus belajar, ya, harus belajar kritis. Nah, kayak ini contohnya, itu ada sekuat lama. Kata sekuat lama nggak taunya apa? Si kuat orang lama itu loh namanya kuat. Si kuat orang lama. Ngomong sekuat orang lama, sekuat ini apa sekuat? Nggak taunya si kuat, saudara. Jadi nggak ada sekuat lama, sekuat baru itu nggak ada. Itu kan fitnahnya Kamarudin juga sekuat lama, sekuat baru kan. Nggak ada, itu si kuat adalah orang lamanya Sambo, supirnya. Itu ya, jadi Anda harus belajar dan lihat. Ya, orang kalau biasa bohong, dia kan bohong terus kayak Kamarudin, saudara. Dan masalahnya, bohongnya Kamarudin itu tidak akan bisa diproses oleh hukum. Ya, karena dia sedang dalam membela Sambo. Cuman ini orang bangsat dan biadab, ya, semua orang difitnah sama dia. Nanti lihat ya, nanti akan Anda lihat ya, si Kamarudin ini akan nyungsep, saudara. Ya, lihat, karena orang-orang seperti ini akan berujung dengan nyungsep, saudara. Dan Anda yang belain Kamarudin akan ikut nyungsep, saudara. Saya nggak berkata kita nggak belain keluarganya Brigadir J, kasihan loh Brigadir J loh, keluarganya. Sesalah-salahnya Brigadir J, walaupun Brigadir J sodomi, apalah memperkosa Putri, apalah memperkosa anaknya Putri, kita nggak tahu. Kalau yang saya kira sih bukan memperkosa putrinya ya. Jauh lah kalau memperkosa putri. Saya pikir anaknya ya, saya kira itu anak yang jadi korban. Bisa nggak? Bisa. Anaknya Sambo yang jadi korban, makanya berusaha disingkirkan, jangan terlibat, jangan disebut-sebut. Tapi semua itu bisa terjadi, apa saja itu bisa terjadi. Cuman kalau ke Putri memang jauh, agak jauh, ya bisa tapi jauh, seperti penjelasannya Gilbert. Orang tua bisa memperkosa anaknya, apalagi ini Brigadir J lagi habis ngoplo, apa minum pil kuda itu kan, BK itu kan, bisa. Tetapi kalau lebih masuk akal, kalau si Brigadir J ini main sama anaknya Sambo. Lebih masuk akal, saudara. Ya, tetapi Sambo ngelindungin. Nah, pelakunya siapa? Pelakunya yang jelas bukan Sambo, orang lain. Sambo itu pasang badan, saudara. Sudah kita bahas. Nah, jadi bagaimana sekarang kita orang Kristen? Balik lagi, logis, ya, kritis, cerdas. Jangan mudah percaya dengan apa yang dikatakan di media. Apalagi kalau orang ini sering bohong kayak Kamarudin. Jangan percaya sedikit pun perkataannya, saudara. Satu pun. Karena suatu ketika Anda oh barangkali yang ini benar, Anda akan salah terus. Mendingan sudah percaya saya. Ya, jadi Anda harus belajar kritis dan cerdas. Nah, balik lagi, apakah Gilbert menikahkan Putri, menikahkan Sambo dengan si cantik? Menurut saya tidak mungkin. Ya, ya, Anda tahu bagaimana si Gilbert, compongnya si Gilbert, tetapi sak compong-compongnya Gilbert, sak kentir-kentirnya dia, si pendeta gendut ini tidak akan secompong itu. Balik lagi kita serahkan kepada kalian, belajarlah berpikir yang cerdas dan kritis, ya saudara ya. Nah, karena nggak boleh di dalam kekristenan ya, ritualnya pun nggak boleh, secara aturan juga nggak boleh, dalam ritual gereja-gereja pun menentang. Ya, gereja-gereja, semua gereja, tidak ada gereja yang mengizinkan. Ya, lawang sudah cerai saja dipersulit, saudara, sangat sulit. Apalagi kalau ini belum cerai, enggak mungkin, nggak akan. Terus buat apa, gitu loh? Nggak ada gunanya. Balik lagi, kenapa? Karena masalah dokumentasi, buat apa?
Iya kan? Buat apa? Diberkati, mau bikin dosa. Kalau sama saja ya, terus nanti tiap malam si Sambo pergi ke Alexis, lalu tiap mau pergi ke Alexis diberkati dulu sama Gilbert, kan begitu kan. Nah, tapi memang Gilbert itu modelnya pendeta hedonisme ya. Zaman kayak model zaman gereja dalam abad ke-8 ya, kalau mau bikin mau pergi ngerampok misal didoain dulu ya kan. Pokoknya orang ini pokoknya kalau soal duitnya banyak ini orang suci katanya si uskupnya kan sama bishopnya kan. Model-modelnya Gilbert itu memang begitu Saudara. Bukan orang-orang yang menjaga moralitas juga dia ya, bukan orang menjaga moralitas. Ya, dia bukan tipe orang yang begitulah. Apalagi kita dengar banyak sekali isu yang tidak baik tentang Gilbert ya.